Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan kepada yang saya hormati para profesor, dokter, semua peserta webinar Dokuiti. Saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kita hadir bersama-sama pada hari Minggu pagi ini pada acara diskusi ilmiah Dokuiti. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Dr. Agnia Amalia yang akan menjadi moderator pada diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini. Baik dokter-dokter semuanya, saya harap semua kabar dokter-dokter ini baik, sehat, semuanya semangat untuk turut hadir pada pagi hari ini menjalankan diskusi ilmiah bersama dengan kami Dokuiti yang pada pagi hari ini memiliki tema atau judul Nutrition for Neurodevelopment: Exploring the Influence of Polyunsaturated Fatty Acids. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi ilmiah dan juga memperkenalkan narasumber pada pagi hari ini, saya minta izin untuk sedikit mengingatkan kepada para sejawat-sejawat dokter semuanya. Jadi, untuk acara diskusi ilmiah pada pagi hari ini, kita adalah diskusi ilmiah ber-SKP ya dokter, dan untuk SKP-nya sendiri nanti jika sudah selesai diproses akan langsung masuk secara otomatis ke akun Dokuiti profil dokter masing-masing di bagian berangkas jika dokter juga sudah menyaksikan acara dari awal sampai akhir dan nanti mengerjakan post-test yang akan tersedia di linknya di akhir acara di sisi kanan bawah layar atau akan tersedia juga di kolom komentar. Jadi silakan dokter jangan lupa untuk menyaksikan acara diskusi dari awal sampai akhir selama 60 menit ke depan dan nanti bisa mengerjakan post-test yang linknya akan tersedia di akhir acara. Juga karena ini tentunya adalah diskusi secara live, silakan jika dokter-dokter semua memiliki pertanyaan atau mungkin memiliki opini atau pendapat yang ingin dibagikan secara bersama-sama di diskusi ini, jangan khawatir, silakan langsung tuliskan saja di kolom komentar aplikasi Dokuiti. Nanti kita akan bahas bersama-sama langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini di sesi diskusi setelah selesai presentasi. Baik dokter di sini sudah hadir bersama saya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya minta izin untuk menyapa dulu. Selamat pagi dokter Titis. Selamat pagi, Iya, Dokter Asnya. pagi dok. Apa kabar dok? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Dokter Alhamdulillah. Asnya juga sehat ya. Iya, alhamdulillah dok. Semoga ini juga dokter-dokter sejawat yang hadir juga sehat semua ya dok. Sebelumnya saya minta izin untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Titis yang telah menyempatkan waktunya di hari libur hari Minggu ini pagi-pagi untuk tetap semangat ya dok berbagi ilmu dan juga update pengalaman bersama sejawat-sejawat kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, dokter-dokter semuanya, mungkin kita sesaat lagi akan memasuki sesi ilmiah. Jadi untuk temanya sendiri pada pagi hari ini sebelumnya untuk acara diskusi ini merupakan kolaborasi antara kami Dokuiti dengan Friesland Campina Institute Indonesia. Terima kasih sebelumnya untuk kolaborasinya pada pagi hari ini yang akan berfokus pada bagaimana peran polyunsaturated fatty acids dalam konteks kesehatan otak dan saraf yang memang tentunya memiliki peran dalam membentuk membran sel dan mengatur fungsi seluler. Nah, di sini nanti Dokter Titis akan memaparkan lebih lanjut bagaimana perannya secara lebih lengkap lagi dan bagaimana kita dapat mengimplementasikan pada kegiatan praktik kita sehari-hari ketika menemui pasien-pasien. Jadi jangan lewatkan untuk penjelasan Dokter Titis nanti selama 60 menit ke depan termasuk juga dengan sesi diskusinya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari Dokter Titis, saya minta izin untuk sebelumnya berbagi dulu secara singkat CV dari Dokter Titis. Ya, Dokter Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter umum maupun dokter spesialis anak ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan beliau sendiri merupakan konsultan nutrisi dan penyakit metabolik dan juga sempat menempuh clinical attachment on metabolic medicine di Sheffield Children's Hospital di UK Inggris dan juga mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau sekarang merupakan bagian dari staf divisi nutrisi dan penyakit metabolik di KSM Kesehatan Anak, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau sendiri juga bagian dari Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik.
Baik, luar biasa sekali tentunya Dokter Titis ini tentunya ahli sekali di bidang yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Maka mungkin tanpa menunggu lebih lanjut lagi, saya persilahkan Dokter Titis dapat mulai presentasi, Dok. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Dokter Agnia yang sudah membacakan CV saya, ya, memperkenalkan saya, dan selamat pagi bagi Prof. Dokter sekalian yang hadir di webinar ini. Hari ini sebetulnya topik yang kita bahas nampaknya baru, tapi bukan, nggak baru, tapi pengen, ya. Jadi coba sedikit dikupas lagi, dan ada beberapa hal yang mungkin kita bisa elaborate. Ya. Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat ya, Dokter Asia, ya? Sudah, Dok. Nah, baik, ini adalah outline saya, mau tidak mau, karena kita bicara mengenai neurodevelopment, berarti kita harus tahu uh, otak itu strukturnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, dan plastisitasnya juga perlu kita ketahui, lalu bagaimana kita bisa melihat fungsi dari nutrisi itu pada kontribusi prosesnya, lalu terkait pupanya akan sedikit dibahas lebih lanjut. Ya. Kita lihat bahwa ini adalah struktur otak kita, ya. Bahwa pada daerah frontal dan prefrontal sebetulnya banyak hal yang seringkali menjadi hal yang menentukan, karena itu adalah fungsi eksekutif di sana. Lalu juga di hipokampus, karena memori kognitif itu yang seringkali menjadi ukuran bahwa intelijensia intelektual. Tetapi kita tahu bahwa memang kesuksesan orang bukan ditentukan hanya semata-mata dari intelijensia, tetapi koordinasi dari semua inilah yang menyebabkan kita menjadi sukses. Dapat dilihat bahwa bukan saja kognitif, tetapi hal-hal yang lain yang menyangkut sensori, kemudian personal sosial, otonomi, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi seorang manusia seutuhnya. Ya. Lalu mengingat kembali anatomi dari sel otak, kita mempunyai neuron, kemudian punya oligodendrosit, kemudian ada mielin dan sinaps, lalu ada astrosit. Lalu kapan sih dibentuknya? Sebetulnya neuron sel-sel syaraf itu sudah ada sejak usia kehamilan 7 minggu, ya, dan terus bertambah sampai dengan usia 5 bulan setelah hartus. Ya. Umumnya sih sudah lengkap pada waktu lahir. Dan sebetulnya masih bertambah, tetapi tidak secepat itu. Nanti kita lihat diagramnya. Ya. Saya ingin memperjelas satu persatu. Lalu bagaimana dengan akson sama oligodendrosit? Sebetulnya ini sudah bisa mencapai peaknya pada beberapa daerah, itu adalah di 15 minggu, ya. Beberapa daerah 32 minggu gestasi. Sementara dendritit sendiri itu juga sama, sekitar 15-an minggu. Kalau 15-an minggu kan kurang lebih memang 4 bulan. Jadi kita bisa tahu bahwa memang pada awal kehidupan trimester pertama sebetulnya terjadi percepatan yang sangat pesat. Si sel-sel otak, kemudian akson dendritik itu sudah dibentuk. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinaps. Ya. Sinaps sebetulnya sudah dibentuk sejak awal, dan pada waktu lahir masih jarang, ya, ibaratnya seperti itu, ya. Jejaringnya masih jarang, tetapi dia akan menjadi sangat rumit
sejalan dengan waktu. Dan nanti kita lihat bahwa sinap-sinap itu masih terus menyambung. Dan jangan lupa bahwa sinap-sinap ini akan berguguran atau meranggas atau dipangkas kalau tidak digunakan. Mereka menggunakan kata pruning, dan itu biasanya di, terjadi pada usia remaja, ya, usia anak yang sudah besar, remaja dan dewasa. Seperti saya pasti banyak tuningnya ya, nggak pakai jejaringnya dia akan merangkak ya. Kemudian kita lihat ini, kalau diperhatikan garis tebal itu adalah proses pembentukan. Ya, dokter bisa lihat bahwa ini proses signaling ya, jejaring tadi yang saya katakan itu tumbuh pesat sejak dalam kandungan sampai 3 tahun pertama. Makanya kenapa 3 tahun pertama itu adalah masa keemasan kita memberikan yang terbaik karena memang masih dalam fase pembentukan. Tetapi sebetulnya beberapa hal yang lain percepatannya sudah terjadi pada proses janin dan masih berlangsung, jadi putus-putus itu masih berlangsung pada trimester ketiga, kemudian masih berlangsung pada masa kanak-kanak dan juga sampai dewasa. Kita dapat lihat bahwa proses kognitif masih berlangsung sampai dewasa, tetapi tidak secepat pada 2-3 tahun pertama kehidupan. Lalu kita lihat pada garis yang biru, ya. Garis biru ini ada yang visual, kemudian auditori, tetapi yang paling ujung yaitu ini nih, prefrontal cortex, itu adalah fungsi kognitif yang tertinggi dan dia mencapai puncaknya tetap saja pada 2-3 tahun pertama kehidupan. Tetapi setelah itu masih berfungsi karena jejaring tetap dibangun. Sekali lagi tidak secepat sebelumnya. Jadi pada daerah yang warnanya ungu inilah kita harus bermain dengan baik. Jangan sampai terjadi kekurangan karena bisa saja kekurangan yang terjadi sebelumnya tidak reversible, jadi irreversible. Nanti kita lihat mana yang reversible, mana yang irreversible, yang mempunyai dampak jangka panjang. Ini yang saya katakan bahwa pruning biasanya terjadi justru pada masa remaja dan dewasa. Ya. Baik. Nah, kita tahu bahwa peran nutrisi itu bukan ada satu yang menonjol, tetapi semua dibutuhkan karena ini adalah permainan sinergi dan orkestra. Dokter dapat lihat bahwa mikronutrien dan juga mineral diperlukan pada pembentukan struktur otak, kemudian bermainnya fungsi, dan juga proses milenialisasi. Dokter dapat lihat bahwa kalau kita kekurangan kalori, dia nggak boleh kurang dari 86 ya. Kalau dibulatkan 90 kalori per kilo per hari, yang akan membuat si berat otak, volume otak, dan struktur otak itu tidak berkembang sempurna. Lalu kita juga bisa lihat bahwa neurotransmitter dipengaruhi juga protein energi. Lalu kita tahu bahwa karbohidrat merupakan energi utama dari si otak ini. Ya. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa lemak, asam lemak rantai panjang, dalam hal ini LC-UPA, itu berperan dalam milenialisasi. Ya. Dan itu berperan dalam processing. Jadi kalau protein, energi utamanya pada volume dan pembentukan, tetapi processing si lemak ini juga sangat memegang peranan penting. Tidak lupa tentu saja vitamin B1 ini vitamin, kemudian zinc dan zat besi menjadi penting. Kolin
penting. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh terhadap membran dari neuron, ya. Lalu kalau misalnya otak terjadi sesuatu, bagaimana proses penyembuhannya atau cara dia beradaptasi? Beradaptasinya tentu saja bisa melakukan reorganisasi, ya. Jadi yang paling diutamakan adalah reorganisasi. Dia sangat plastis sekali. Jadi kalau memang ada gangguan di satu jalur, berarti dia akan mencari jalur yang lain. Yang dibangun adalah sesuatu jaringan baru, ya. Lalu kalau misalnya dengan membangun jaringan baru tidak bisa, maka dilakukan replacement, penggantian. Jadi sel neuronnya cari yang baru sama sekali. Jadi sebetulnya plastisitas ini berlangsung terus-menerus sehingga potensi untuk perubahan, penyembuhan, dan perbaikan itu sangat mungkin terjadi. Tetapi ingat tadi bahwa prosesnya memang terjadi pada 3 tahun pertama kehidupan, lalu makin menurun kecepatannya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada awal kehidupan, ya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Kalau tadi dokter katakan bahwa ada pengaruhnya. Semua tergantung dari apakah waktunya itu sangat krusial, ya. Dari fase pembentukan kita tahu kalau pada fase pembentukan sudah terjadi insult atau kekurangan atau satu kerusakan, dan tentu saja kemungkinan untuk tergantikannya menjadi lebih kecil. Demikian pula dengan derajat kerusakannya. Tentu saja kalau misalnya defisiensinya berat, sangat sulit untuk dikembalikan. Demikian pula dengan tadi, apabila sudah terbentuk satu kolateral, apakah itu turut dimatangkan oleh lingkungan, jadi pengalaman, stimulasi itu bisa menggantikankah apa yang sudah seharusnya menjadi pathway atau jalannya dia, ya. Nah, kalau misalnya digantikan, apakah memang penggantinya itu memang cukup baik seperti yang sebelumnya? Dan juga kita harus pikirkan ada beberapa nutrien yang mengikuti namanya time duration and dose, ya. Jadi ya seringkali itu tidak terlalu bisa dikembalikan seperti semula, ya. Kita lihat beberapa mikronutrien dan makronutrien yang utama. Kita lihat kalau misalnya seorang anak mengalami malnutrisi energi protein, ternyata sel-sel neuronnya lebih sedikit, kemudian aksonnya dan dendritnya menurun, sinapnya juga jejaringnya akan tidak sebanyak yang tidak mengalami malnutrisi, dan juga akan menyebabkan terganggunya melanisasi. Bagaimana dengan kalau kekurangan lemak dan asam lemak? Neuronnya juga terganggu, kemudian sinapnya tidak matang, ya, terjadi gangguan melanisasi. Bagaimana dengan zat besi? Zat besi dikatakan bahwa dia berpengaruh terhadap regulasi di sisi hipokampus. Kita tahu hipokampus tadi terkait dengan kognisi. Lalu ternyata akson dan dendritnya sedikit mengecil, kemudian sinapnya tidak berkembang juga, mielinisasi juga tidak berkembang. Bagaimana dengan zinc? Zinc berpengaruh terhadap massa otak sendiri. Hampir semua yang ada di sini berpengaruh terhadap akson dan dendrit serta mielin. Jadi dapat dipastikan bahwa kita tidak boleh mengalami kekurangan baik makro dan mikro tentu saja. Nah, coba dilihat lagi beberapa penelitian, dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada yang mengikuti timing dose duration rules, yaitu adalah protein dan energi serta zat besi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya dia timingnya makin awal dan
dosis kekurangannya makin berat serta terjadinya makin lama, maka terjadinya kerusakan akan sangat permanen, ya. Dan dikatakan protein dan energi itu sangat kritikal terhadap kognitif, ya. Demikian pula dengan zat besi tadi. Kenapa? Karena eh, hubungannya dengan massa otak, ya, dan juga tadi dengan proses tadi, ya. Kalau misalnya sudah terlanjur kemudian kita lakukan suplementasi seperti apa? Bisa terjadi, ingat tadi bahwa recovery-nya adalah dibuat kolateral, kemudian kalau itu nggak bisa dibuat yang baru, ya. Nah, ada penelitian terhadap zat besi bahwa kalau suplementasinya dilakukan setelah 1 tahun dan 3 tahun, yang terjadi makin jelas perubahannya adalah justru pada perilaku, ya. Kognitif juga perbaikan, tetapi apa yang sudah terjadi tidak terlalu bisa dikembalikan lagi. Nah, bagaimana dengan asam lemak? Ternyata kalau dilakukan satu pemberian fortifikasi pada formula, ternyata dia tidak memberikan hasil yang bermakna terhadap tes perkembangan. Tetapi pada tugas-tugas atau domain tertentu, ternyata dia memberikan efek terhadap vocabulary atau kemampuan berbahasa, kemudian dia pembelajaran itu berpengaruh. Jadi secara global tidak terpengaruh, tetapi beberapa hal berpengaruh. Itu khas sekali pada kalau kita hanya memberikan satu atau dua nutrien, ya. Makanya kita harus memberikannya, tidak boleh hanya sebagian saja, karena ini adalah orkestra. Demikian pula dengan zinc. Ya, ternyata kalau misalnya kekurangan, dia justru tidak berpengaruh terhadap kognitif secara global, tetapi terhadap perilaku. Jadi mikronutrien memang berhubungannya dengan perilaku di kemudian hari. Nah, yodium, vitamin B ternyata juga berpengaruh terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tidak secara global kognitif, tetapi tingkah laku, perilaku, dan domain tertentu. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengetahuinya? Cara yang gampang sebetulnya adalah melakukan pemeriksaan antropometri. Kita lihat bahwa kalau berdasarkan berat badan, kita akan mudah untuk melakukan pengukuran. Tetapi dia hanya berkoneksi terhadap perkembangan otak saja. Tetapi apakah prosesnya itu bisa kita nilai? Tentu saja tidak. Kalau panjang badan atau tinggi badan, dia berkorelasi erat dengan si otak, ya, perkembangan otak. Cuma memang tidak mudah untuk melakukannya. Kita perlu 2 orang, ya, dan saya pikir kita juga sekarang harus membiasakan diri, ya, Prof. Dokter sekalian, untuk melakukan pengukuran panjang dan tinggi. Kita tahu bahwa kita mempunyai angka stunting yang cukup besar karena ternyata hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa hanya 70% anak yang menjalani pengukuran 2 kali dalam setahun, ya, pada anak balita. Coba bayangkan, hanya 2 kali saja cuma 70%, bagaimana dengan yang lain? Lalu bagaimana dengan lingkar kepala? Nah, lingkar kepala ini biasanya justru akan membaik pertama kalau misalnya memang kita perbaiki nutrisinya, ya. Sehingga apa yang disarankan oleh peneliti ini, dikatakan bahwa kita harus melihat secara komposit, tidak bisa hanya satu
indeks saja. Makanya selalu saya mengingatkan bahwa berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, status gizi, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala merupakan satu kesatuan. Karena kita bisa lihat bahwa kita berhadapan dengan malnutrisi akut, kronik, atau sesuatu yang memang kongenital atau gabungan semuanya. Ya, jadi itu bisa menjadi pintu masuk bagi kita, apalagi dengan dipertajam adanya weight faltering atau kenaikan yang tidak adekuat beberapa waktu. Dengan melihat grafik sama seperti saham, ya trennya bisa kita lihat. Ya. Nah, bagaimana dengan hubungan nutrien dan fungsi serta apa yang menjadi sumber-sumbernya? Mari kita lihat. Kalau kita lihat bahwa PUPA, ya, omega 3, DHA, nanti saya akan menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan PUPA, omega 3, dan DHA. Ini sebetulnya kita sudah tahu bahwa sumbernya adalah ikan. Ya, kenapa dalam kurung salmon? Karena mereka punyanya itu sebetulnya ikan yang oily, jadi yang banyak minyaknya, bukan salmon saja, tapi tuna juga banyak, kemudian sardin, mackerel, atau kembung, ya. Nah, itu yang disarankan untuk dikonsumsi. Dan saya pikir memang nanti dibuktikan. Ada satu penelitian di Indonesia yang membuktikan bahwa memang kita negara maritim diuntungkan dengan paparan terhadap ikan ini, sehingga mungkin memang harusnya tidak memberikan sesuatu yang kontraproduktif terhadap asupan dari omega 3 ini. Sementara yang lain-lain, dokter bisa lihat bahwa saturated fat itu adalah kebanyakan minyak, jadi memang kita harus mengurangi, tetapi justru mendahulukan si seafood, ya. Kemudian nanti kita bicara mengenai arahnya, arah donatnya dapatnya dari mana, karena itu berhubungan dengan antiinflamasi. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh bahwa kalau kita makan protein, sebetulnya kita sudah juga mendapatkan mineral dan vitamin. Jadi jangan dikotak-kotakan bahwa kalau saya mau ini harus makan buah saja. Memang ada beberapa vitamin yang hanya terdapat dari buah. Contohnya adalah vitamin C, ya. Tetapi vitamin E, kemudian vitamin D sebetulnya ada di makanan protein yang kita makan. Lalu apa sih hubungannya sebetulnya makro dan mikronutrien itu untuk nanti setelah remaja dan dewasa? Ternyata itu ada hubungannya dengan bukan saja kognitif, tetapi terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan neurodegenerasi. Ya. Nah, ini saya ingin menonjolkan terhadap ASI, ya. ASI sebetulnya mengandung DHA nggak? Sangat mengandung. Ya, terdapat korelasi yang cukup besar antara ASI dengan adiposity dari ibu. Jadi memang sebelum anak lahir itu dia bergantung si PUFA ini dari ibunya yang berasal dari jaringan adiposity ibunya, ya. Kemudian dari ASI juga ternyata memberikan suplai yang cukup untuk si bayi karena si ibu juga mempunyai jaringan adiposity yang cukup kuat. Dan ini memperkuat teori bahwa kita tidak bisa hanya berkutat pada anak setelah dia lahir, tetapi justru jauh sebelum si anak lahir, yaitu adalah mempersiapkan seorang ibu, dalam hal ini adalah remaja, untuk menjadi remaja yang sehat dan optimal, sehingga dia dapat memberikan makro dan mikronutrien
bagi si janin secara adekuat. Ya. Nah, ini adalah penelitian di Indonesia. Dr. Koni dan kawan-kawan ini melihat apakah ada pengaruh gen polimorfisme FADS gene ini terhadap si PUVA, ya. Ternyata bahwa ditemukan kalau di Indonesia sama dengan Meksiko, kita tuh mempunyai minor alel yang berasosiasi dengan LC-PUVA-nya nggak bisa disintesis dengan tinggi, gitu ya, sehingga mungkin memang bisa berkorelasi positif untuk diberikan tambahan. Nah, tambahannya dari mana? Ya makan ikan, gitu ya, fish oil, suplemen, atau makan ikan. Nah, kenapa yang dimintakan adalah makan ikan? Karena kita satu, daerah maritim, dua, kita akan mendapat keuntungan bukan saja dari fatty acid, ya, asam lemaknya, tetapi juga dari energi dan protein yang terkandung dari si ikan tadi, ya. Ini juga satu studi yang menyatakan bahwa memang hanya berpengaruh kalau dia gen tertentu, ya. Jadi SNP yang FADS1 yang mempunyai signifikan kalau diberikan suplementasi minyak ikan, gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau dilihat review atau meta analisis seringkali hasilnya tidak sama karena memang orang Eropa, Asia berbeda, gitu ya, dengan SNP-nya tersendiri. Ya. Nah, dari tadi bicara PUVA, sebetulnya PUVA itu apa? PUVA itu adalah long chain polysaturated fatty acid. Dia mempunyai rantai gandanya di posisi 20 dan 22, ya. Dan biasanya dikatakan keluarga omega 6 dan omega 3. Dan omega 6-nya itu adalah ARA, kita lihat yang di buku ini. Lalu omega 3-nya adalah EPA dan DHA. Jadi ini adalah PUVA yang sering dibicarakan dan mereka tergantung dari tadi apa namanya si asam linoleik dan asam linoleat, ya, alfa asam linoleat ALA dan LA ini akan diubah kalau ada si enzim D6 dan D5, ya, desaturation ini. Dan keduanya ini tergantung dari itu tadi polimorfisme dari gen FADS 1 dan 2, ya. Nah, kebetulan memang inilah yang menyebabkan ke bawahnya kalau misalnya ternyata bahwa mutasi alelnya terjadi seperti yang di Indonesia, bahwa yang ternyata di plasmanya nggak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu harus kita pastikan dia cukup. Nah, ada di mana itu ARA dan DHA? ARA itu ada di daging dan telur. DHA banyak di seafood, ya, terutama adalah yang tadi oily fish tadi, ya, yang banyak di ikan-ikan laut dalam, ya. Nah, jangan lupa bahwa ASI juga mengandung ARA dan DHA yang cukup. Jadi jangan buru-buru untuk diberikan suplementasi yang mungkin saja tidak bermanfaat. Nah, bagaimana dengan PUVA terhadap neurodevelopment setelah 3 tahun, ya? Nah, ternyata si PUVA ini bukan saja berhubungan dengan otak, tetapi juga berhubungan dengan yang lain-lain, yaitu risiko kardiovaskular terkait tadi fungsi inflamatori dari si ARA tadi, arasidona, ya. Kita juga bisa tahu bahwa si
omega 3 dan omega 6 kalau tidak mempunyai rasio yang baik, dia akan kontraproduktif. Nah, masalahnya kita ini makin modern, makanannya makin sedikit yang mengandung omega 3, ya. Lebih banyak omega 6. Nah, itu yang harusnya kita ubah dalam rangka mengurangi risiko kardiovaskuler dan juga mengurangi degeneratif dari otak. Tadi kita lihat bahwa sinap-sinap itu sebetulnya masih tersambung dan juga berproses. Dan kalau misalnya memang itu diganggu, pruningnya akan terjadi lebih awal dan kebisaan, kemudian apa-apa yang sudah terbentuk bisa tidak menjadi optimal. Ya. Ini adalah gambaran yang cukup rumit bahwa sebenarnya kita bermain dengan orkestra. Jadi gampangnya gimana? Gampangnya adalah kita harus meningkatkan si omega 3 dan sedikit menurunkan omega 6 serta meningkatkan tentu saja fiber karena akan berhubungan dengan disbiosis mikrobiota. Nah, ini ada satu review dan penelitian mendapatkan satu gambaran bahwa kalau misalnya memang ada perubahan dari asupan, lihat ya, low dari omega 3 tapi low omega 3 akan menyebabkan sebetulnya peningkatan si ARA atau inflamasi, ya. Tetapi kalau high omega 3 dia justru akan menurunkan inflamasi tersebut. Sehingga hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan otak di dewasa itu berkurang, misalnya Alzheimer, kemudian juga ada beberapa penelitian menghubungkan dengan autistik, walaupun hasilnya Cohen menyatakan tidak berhubungan secara bermakna, tetapi dalam hal mencegah terjadinya penuaan dini, aging di degeneratif otak itu memberikan efek terhadap antiinflamasi dan diharapkan dia akan mengurangi kejadian terjadinya Alzheimer di kemudian hari. Nah, ini saya mencoba memperlihatkan lagi bahwa LC-FUPA dan makro-mikronutrien yang lain, dia itu berpengaruh bukan saja pada masa 2 tahun, 3 tahun pertama kehidupan, tetapi dia juga berpengaruh terhadap periode selanjutnya, yaitu dewasa. Karena akan mengalami disfungsi kalau dia berkekurangan. Dan diduga adanya efek dari epigenetik, dalam hal ini lingkungan tentu saja, dan genetik terkait apa yang menyebabkan kenapa yang satu bisa terjadi sementara yang lain tidak. Tetapi ketiga periode tersebut dipengaruhi oleh LC-FUPA dalam hal signal dan integritas dari membran. Ya, nah, masalah signaling ini akan berpengaruh terhadap kognitif tentu saja dan penurunan bukan kecerdasan tetapi kemampuan pada masa dewasa atau geriatri, sehingga seorang opa-opa yang bisa lebih tetap cerdas, tetap ingat, tetap bisa menjalani hidup lebih sejahtera. Nah, sebagai kesimpulan sebetulnya adalah bahwa kita harus mempertahankan tadi
bahwa rasio dari omega 3 dan omega 6. Ya. Kemudian pada masa pertumbuhan dan perkembangan itu apa yang dipengaruhi? Kognisi, kecerdasan, kemudian ketajaman penglihatan, dan terbentuknya si sel-sel syaraf dan akson dendritik dan sinap tadi. Sementara pada perjalanannya itu membantu penurunan inflamasi dan menurunkan risiko kardiovaskuler. Sementara pada periode generatif atau geriatri, dia akan mengurangi satu kerusakan atau fungsionalnya dari integritas di weight meter, sehingga mempertahankan kemampuan kognitif dan memperlancar aliran dari otak. Berapa balance yang diharapkan? Sebetulnya beberapa secara general itu adalah 4:1 ya. Jadi kita harus mempertahankan 1:1, 1:2. Sementara makanan-makanan modern kita lebih banyak di 5-10:1. Jadi perubahan itu yang kita inginkan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang degeneratif. Ya. Mungkin itu Dokter Asnya dan sejawat sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Titis untuk presentasinya yang sangat lengkap dokter tadi, baik mulai dari lebih ke diawali dengan tadi nutrisi ya dokter. Jadi sebenarnya sebelum nutrisi sendiri juga dokter Titis sudah menjelaskan bagaimana proses perkembangan dari otak itu sendiri, dimulai dari masa setelah masa konsepsi dan juga ketika bayi sudah lahir ya dokter, dan kemudian bagaimana peran dari masing-masing nutrisi baik makro maupun mikro dalam perkembangan ini. Dan kemudian tadi juga dokter Titi sudah sangat melengkapi dengan lebih spesifik lagi dari berbagai mikronutriensnya dan makronutriensnya itu bagaimana dengan sesuai evidence-nya bagaimana ya dokter, perannya apa saja dan apakah perannya signifikan, dan kemudian tadi sudah disimpulkan dengan sangat baik oleh dokter Titis untuk paparan materinya pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Baik, di sini kita masih memiliki waktu dok, kurang lebih ini 20 menit sampai pukul 11. Di sini kita akan langsung masuk ya dok ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk dokter-dokter semuanya yang sudah menyaksikan presentasi dokter Titis tadi dari awal hingga akhir, dan mungkin ada yang masih kebingungan atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lagi, ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk langsung tuliskan saja dok di kolom komentar. Nanti ini kita langsung bahas bersama-sama untuk di sesi diskusi sekarang ini. Nah dok, ini sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan masuk lagi, sudah ada beberapa pertanyaan dok di kolom komentar di tengah presentasi dokter Titis tadi. Mungkin kita bisa langsung mulai saja ya dokter untuk kita bahas satu-satu pertanyaannya. Baik, ini pertama dari dokter Sekar Panindra. Selamat pagi, izin bertanya dokter Titis, dari di bawah ini kira-kira mana yang lebih penting ya dok? Apakah memastikan pemenuhan kalori atau memastikan asupan nutrisi untuk perkembangan otak terutama di 1000 hari pertama kehidupan? Nah, di sini tentunya dokter Titis bisa mengelaborasikan dok mana yang lebih penting, ataukah memang harus balance atau align untuk kedua aspek ini, dan bagaimana sih para ibu dan orang tua dapat memenuhi ini dok? Silahkan. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat penting ya, bahwa kita harus memenuhi semuanya. Ya, jadi jumlah kalori dan juga variasi. Variasinya menyangkut makro dan mikro. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jangan hanya memikirkan bahwa dia tidak dapat vitamin mineral karena saya sekarang konsentrasinya ke protein, makro, karbo.
dan lemak gitu ya. Oleh karena itu menjadi penting anak-anak kita diberikan variasi yang cukup untuk memastikan tadi bahwa makro dapat, mikronya juga dapat, gitu ya. Dan kita kan juga mempunyai waktu makan beberapa kali. Tiga menu utama, umumnya adalah tiga menu utama, dua menu selingan. Jadi dokter sekalian bisa mempergunakan kesempatan itu untuk memberikan variasi. Jadi bisa saja pada waktu makan semuanya belum tercukupi, Ya, tetapi dilengkapi pada waktu selingan. Jadi kalau bahasa saya gini, santai aja gitu ya. Dalam satu hari itu adalah satu kumpulan ya. Tetapi yang paling penting adalah nggak bisa bohong adalah berat badan dalam hal pertumbuhan ya, berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala itu dia harus inline sesuai dengan grafik yang seharusnya. Lalu perkembangan juga demikian sesuai dengan milestone-nya. Jadi outcome tuh nggak bisa bohong kalau kita nggak cukup atau nggak variatif. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab. baik, terima kasih dokter. Jadi memang harus align ya dokter, harus seimbang untuk kedua aspek ini. Dan tadi seperti yang dokter sampaikan, dalam sehari itu ada beberapa kali makan ya. Jadi tentunya bisa dikombinasikan dari beberapa kali makan ini untuk menu makanannya ya dok, sehingga bisa memenuhi baik makro maupun mikronutriensnya. Dan tadi juga dokter Titi sudah sedikit menjelaskan contoh-contoh ya dokter, kalau untuk yang protein mungkin yang paling umum diketahui ya dokter apa saja sih yang bisa yang mengandung protein. Tapi mungkin tadi untuk mikronutrients yang lebih spesifik mungkin itu yang kadang belum belum banyak diketahui oleh awam mungkin ya dokter, karena mungkin terlalu spesifik juga jadi terkadang agak membingungkan untuk para orang tua ya dokter. Jadi memang bisa diberitahu secara umum ini ada apa saja untuk mikronutriensnya dan ada di makanan apa saja ya dokter. Jadi supaya para orang tua ini bisa mengkombinasikan di menu makanannya anaknya sehari-hari ya dok, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya ini ada dari dokter dari dokter Jenval. Pertanyaannya mungkin banyak ibu pasien yang bertanya tentang kebutuhan DHA. Nah, tadi kan dokter sudah memaparkan ya dokter mikronutrien apa aja sih yang diperlukan dalam perkembangan-perkembangan otak, dan tadi memang kita cukup fokus pembicaraannya pada long chain PUFA dan juga kemudian DHA itu sendiri ya dokter. Nah, tadi pun di kesimpulan sebenarnya dokter juga sudah menyimpulkan untuk dieternya sendiri sebenarnya yang optimal itu untuk perkembangan otak itu bagaimana, dan tadi memang perlu balance ya dokter kalau nggak salah 1:1. Nah, tapi kalau misalnya nih dok, ada orang tua yang bertanya dengan cukup spesifik, misalnya kadang kan mungkin ada orang tua yang cukup detail ya dok, ketika bertanya-tanya mungkin untuk PASI dan juga makanan anaknya. Nah, berapa sih kebutuhannya dok untuk bayi dan balita dalam satu hari untuk mikronutrien ini, termasuk mungkin DH dan long chain PUFA-nya itu sendiri dokter, apakah bisa dijawab mungkin dengan cukup spesifik kebutuhannya dalam satu hari berapa, atau mungkin memang ternyata yang penting adalah keseimbangannya saja atau bagaimana. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari dokter Jane ini, bila kebutuhan long chain PUFA-nya sendiri sudah terpenuhi, apakah masih diperlukan DHA? Nah, silakan mungkin dokter Titis bisa dielaborasikan lagi untuk penjelasannya, silakan. Ya, terima kasih nih Dokter Jen. Ini pertanyaan praktis ya. Kalau nggak bisa sama sekali dapat ASI, bagaimana dong LC-nya ya? Ada dua cara yang bisa dilakukan, tentu saja dengan suplementasi dan juga dengan dari makanan. Ya. Izin dokter Titis, mohon maaf, itu untuk Apa? yang pertanyaan dokter Syahnas, mungkin ini untuk yang dokter Jen yang berapa banyak kebutuhannya dulu dok. Oh, Iya, kebutuhannya ya. Oke. iya betul, nanti kita bahas lalu kemudian kalau misal belum bisa terpenuhi. Ya silakan Baik. dokter. Kalau kebutuhannya sebetulnya tentu saja urutan atau kelompok usia menjadi penting Ya, ya ya. pada anak ya.
Kalau misalnya seorang anak usia 2 tahun, dia butuhnya sekitar cuma 100 miligram per hari DHA, gitu ya. Nah, itu berkorelasi dengan apa? Dengan yang kalau dokter sekalian menganjurkan si ikan kembung atau makarel gitu ya, Ya, ya. dia dia 100 gram itu dia sudah mengandung 12 gram. Tadi kalau kita korelasikan dia butuhnya cuma 100 sampai 200 lah miligram per hari ya. Oh, Jadi ya. sebetulnya si ikan kembungnya dibagi berapa tuh? Dibagi 5 juga dia udah cukup ya gitu ya. Iya, iya. Jadi jangan maksud saya jangan menjadi satu pemberat karena sebetulnya nggak terlalu besar ya. Bahkan sebetulnya untuk dewasa pun ya di Amerika perkumpulan dokter jantung di Amerika menyarankan adalah minimal 2 kali dalam seminggu itu makan ikan. Sementara saya tiap hari makan Iya ikan gitu dok, ya. betul. Ya, jadi nggak usah takut sebetulnya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu makanya kenapa tadi ada SNP atau polymorphism sebetulnya terkait dengan itu modifikasi lingkungan ya. Jadi Ya, karena ya, ya. kita banyak sumber dibandingin teman-teman di Eropa, Ya, ya jadi secara genetically kita bermodifikasi ya tentu saja nggak cuma satu turunan ya itu ya, terjadi berapa abad gitu ya ya. bahwa kita memang seperti itu. Nah, jangan kita kembali lagi berubah dengan mengubah menjadi Western food yang Ya, ya. pro anti inflamatory sehingga Mhm. justru menjadi ber apa ya bounce back ke kita Ya, ya bahwa ya, justru malah memberikan efek yang negatif ya, itu ya. ya ya mungkin sekalian dengan ini ya apa namanya pertanyaan yang berikutnya ya Ya, dari boleh dokter dari ya dokter tadi Syahnas ya ya. kalau Betul. misalnya nggak ada ASI gimana boleh ditambahkan suplementasi tetapi kalau misalnya menggunakan formula biasanya ada asam linoleat, asam linolenat. Nah, itu adalah prekursor dari si DHA dan ARA. Tadi dokter Agnia menyatakan 1:1 diharapkan adalah omega 6 dan omega 3 adalah 4:1 secara general. 2:1 masih Oh, boleh, 1:1 masih boleh. Tapi nggak boleh 10:1 yang ya, ya, ya. terjadi pada western food sekarang gitu ya. Oke, Nah, oke. kemudian apa namanya perlu nggak penambahan kalau sudah menggunakan formula karena itu tadi kita kan punya enzim D6D ya Mhm. dan D5D itu yang mengubah si LA dan ALA itu menjadi asam arasidonat dan juga EPA DHA. Nah, kalau pada bayi cukup bulan sebetulnya nggak perlu dan Kodeks sudah memberikan aturan. Kodeks itu adalah lembaga di dunia terkait dengan apa saja yang harus menjadi batasan isi di formula gitu ya. Ya. Menyatakan bahwa itu adalah optional ingredient untuk ditambahkan ya. Hmm. Nah, kalau misalnya pada prematur, nah itu mungkin boleh ditambahkan karena dia belum mempunyai enzimnya belum cukup untuk mengubah itu Oke. sehingga perlu di provide ya. Jadi memang kita harus lihat satu persatu gitu ya Ya, bahwa ya. Pak bisa Mhm. secara general ini Betul, betul apa dok. namanya populasinya populasi memang berisiko atau tidak. Kalau dia cukup bulan sebetulnya sources asam linolenat, asam linoleat ada ya jadi nggak usah apalagi kalau sudah makan Ya, sudah lebih bebas lagi gitu ya. ya Iya. itu Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Titis. Jawabannya tadi lengkap banget ya, Dok. Merangkum tadi dua pertanyaan. Jadi memang kalau pertanyaan pertama tadi pertanyakan mengenai kebutuhannya ya, Dokter, dan bagaimana bisa dipenuhi sih, Dok. Jadi memang sebenarnya seperti yang Dokter sudah sampaikan ya, kita tuh diuntungkan bahwa kita negara maritim ya. Jadi memang yang namanya ikan itu ketersediaannya cukup mudah diakses
dari berbagai kalangan masyarakat ya dokter, baik dari yang menengah ke bawah maupun ke atas. Yang namanya ikan itu sebenarnya cukup mudah untuk diakses, dan tadi juga dokter itu sampaikan memang salah satunya sebenarnya yang cukup kaya dengan mikronutrients ini memang ikan kembung yang sebenarnya bisa diakses ya dok, baik dari kalangan masyarakat manapun. Kadang kan kalau mungkin kita melihat tren orang tua muda zaman sekarang, mungkin memang ada yang lebih prefer untuk mengakses makanan-makanan yang mungkin memang lebih kesannya eksklusif ya dokter. Misal ikan salmon itu kan tidak semua kalangan masyarakat bisa mengakses, tapi mungkin tadi dokter Titis menyampaikan ternyata memang sebenarnya nggak harus selalu makanan-makanan yang susah diakses ya dokter, tapi tadi kita ini kan negara maritim, jadi memang untuk kebutuhan ikannya sendiri seharusnya bisa mencukupi ya dokter untuk orang tua ini memberikan ke anak-anaknya sudah mulai pasti atau makan, sehingga tadi dari kebutuhannya itu sendiri ternyata memang sudah bisa dicukupi, apalagi kalau dibagi tadi ke beberapa makanan dalam sehari ya dokter. Tadi mungkin untuk mengenai memenuhi kebutuhan kebutuhan para bayi dan balita ini dalam satu hari. Dan kemudian tadi juga dokter sudah menyampaikan, nah untuk kondisi-kondisi tertentu ya dokter, misal memang di sini bayinya tidak bisa mendapatkan ASI karena memang cukup banyak faktor ya dokter, mungkin ASI ibunya yang seret atau berbagai macam kondisi. Tadi memang kita bisa memberikan tambahan-tambahan ya dokter, bisa dengan suplementasi dan juga kemudian formula. Tapi tadi seperti yang dokter juga sampaikan, memang ini tentunya harus personalized ya dokter, tergantung dari pasiennya masing-masing. Jadi memang pentingnya untuk ini ya dok, mengetahui kondisi dari masing-masing pasien ini sendiri, sehingga dokter-dokter tahu ya dok kapan perlu memberikan suplementasi lebih, kapan kira-kira pasien atau anak ini kira-kira memang membutuhkan, atau bagaimana untuk diberikan suplementasi tambahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Mungkin kurang lebih begitu ya dokter, tadi yang sudah dokter Titi sampaikan sangat lengkap sekali. Terima kasih banyak dok. Nah, di sini kebetulan kita tadi sudah membahas 3 pertanyaan dok, dan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom komentar, dan ini kita juga sudah mendekati waktu penghujung acara ya dokter. Jadi mungkin dan saya rasa tadi beberapa pertanyaan dan jawaban dokter Titis juga sudah sangat mengcover materi-materi pada pagi hari ini, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan para sejawat lainnya yang timbul ketika menonton materi. Semoga tadi jawaban-jawaban dokter Titis sudah bisa mengcover dengan sangat banyak, dan tentunya membantu para dokter-dokter dalam praktek ke depannya, kemudian untuk mengedukasi pasien-pasien ya dokter di sini. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah, baik, mungkin kita sekarang sekaligus langsung menutup juga sesi diskusinya ya dok, dan kita masuk ke sesi closing atau penutupan dari acara diskusi ilmiah pada pagi hari ini. Jadi tadi Dokter Titis sebelumnya sudah memaparkan materi dengan sangat lengkap mengenai bagaimana sih, memang spesifiknya di sini bagaimana peran dari polyunsaturated fatty acid dalam perkembangan otak dan juga neuron. Namun tadi juga dokter Titis tidak hanya terbatas pada ini saja pembahasannya, tapi juga sudah sangat lengkap dibahas mengenai bagaimana proses perkembangan otak itu sendiri, dan bagaimana pentingnya untuk memang memulai persiapan itu sendiri dari ibunya juga ya dokter. Jadi bukan hanya di anaknya, tapi tadi bagaimana seorang ibu juga memang harus mempersiapkan diri untuk nanti memberikan gizi yang cukup pada janin, sehingga ketika bayi sudah lahir juga perkembangannya pun optimal, dan kemudian baru setelah bayinya lahir itu sendiri memang begitu banyak kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang memang harus dipenuhi sesuai perannya masing-masing untuk perkembangan otak, terutama dari bayi hingga kemudian balita. Dan tadi juga dokter Titis menyampaikan peran-peran dari nutrients ini sendiri memang tidak hanya berhenti ketika di perkembangan otak ya dokter, tapi kemudian ketika
seseorang ini sudah bertumbuh dan kemudian bahkan ketika sudah mulai proses degenerasi semua memiliki perannya masing-masing. Jadi sangat lengkap sekali dan juga dokter T sudah memaparkan berbagai macam evidence-evidence yang dari studi-studi mengenai nutrien-nutrien ini terutama tadi memang kita fokusnya di long chain polyunsaturated fatty acids dan bagaimana perannya. Nah, juga Dokter Ti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sejawat-sejawat mengenai materi pada pagi hari ini dengan sangat lengkap. Mungkin sebelum kita tutup untuk acara diskusinya, Dokter Titis mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing remarks kepada para sejawat kita pagi hari ini, Dokter. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya hanya menitipkan saja bahwa kita harus memberikan makanan dengan lengkap dan bervariasi, ya, karena itu akan memberikan satu kemungkinan kecukupan. Ya, jadi jangan hanya satu macam saja terus-menerus, tapi variasi itu memberikan kemungkinan untuk terpenuhinya satu kebutuhan, dan apabila dideteksi adanya kekurangan, segera untuk melakukan penata laksanaan, karena kita ingat jangan sampai terlalu lama, terlalu berat, dan terlewat waktunya. Mungkin itu, dokter. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Titis untuk penutupannya. Sekarang kita sudah sampai dokter-dokter di akhir dari acara dengan tadi closing remarks dari Dokter Titis. Mungkin sebelum kita akhiri, saya izin menyampaikan untuk diskusi pada pagi hari ini merupakan diskusi ber-SKP. Dokter sudah bisa mengerjakan post testnya di link di tombol coba SKP yang bisa diklik di kanan bawah layar atau linknya juga nanti akan kami bagikan di kolom komentar. Dan jika nanti SKP sudah terbit akan langsung masuk secara otomatis ke akun profil Dokuiti dokter masing-masing, bisa dicek di bagian profil dan di bagian berangkas untuk nanti dapat diunduh sesuai kebutuhan dokter masing-masing. Nah, baik dokter, untuk kita sampai di akhir acara ini, saya minta izin untuk menutup acara diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Titis untuk ilmunya dan juga pengalaman yang sudah dokter bagikan pada pagi hari ini dan jawaban-jawaban yang dokter berikan untuk pertanyaan para sejawat kita. Dan juga terima kasih banyak tentunya saya ucapkan kepada dokter-dokter semua yang telah hadir di diskusi kita pada pagi hari ini, menonton dari awal hingga akhir dan juga tentunya turut meramaikan tadi di sesi diskusi. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Friesland Campina Institute yang telah membantu kolaborasi dan terselenggarakannya acara diskusi kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya Agni Amalia, moderator pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kurangan atau ada salah kata. Saya izin undur diri dulu. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan kesejahteraan, selalu tetap semangat melayani masyarakat Indonesia sebagai tenaga kesehatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh. Salam.